Maafkan kata yang telah terucap. Ya, mungkin kita dalam keseharian, karena manusia adalah makhluk yang mungkin kadang khilaf, kita kadang-kadang berkata-kata lalu menyakiti orang, dan itu kadang menimbulkan sebuah penyesalan tersendiri bagi kita, sehingga kita ingin mengulangi waktu untuk bisa menghapus, memperbaiki apa yang telah kita tidak sengaja lakukan bahkan. Ya, tema kita hari ini adalah tentang memaafkan, ya, forgiving. Tema kita adalah maafkan. Dalam suasana Idul Fitri ini saya kira pas kalau kita bahas ini, ya. Ya. Jadi teman-teman, sebelum kita bahas yang lebih jauh, ada satu hal yang paling dasar. Kita bisa mampu memaafkan itu dimulai dari sini sebenarnya apa? Yaitu adalah sebuah pertanyaan sederhana tentang why. Kenapa sih kita harus memaafkan? Kenapa kita harus memaafkan? Karena kalau ini tidak difahami, kita sulit untuk melakukan. Ada satu dimensi yang menjadi pokok perhatian kita adalah kenapanya dulu. Karena kalau kenapanya ini sudah kita tahu, maka untuk melakukannya kita mudah. Seperti halnya kalau kita lagi hari libur itu kan kadang dari pagi sampai sore nggak mandi-mandi, ya. Apalagi dingin, cuacanya nggak ada kerjaan. Apakah kita karena tidak tahu caranya mandi? Bukan kan? Kita belum menemukan alasan why saya harus mandi. Kalau kita sudah menemukan alasannya, karena kita mungkin badannya mulai gatal-gatal, ya, kita akan bergegas untuk melakukan mandi. Ya, bukan tidak tahu caranya. Kita sudah tahu caranya pun percuma. Jadi yang kita bahas di sini pokoknya adalah kenapa dulu. Nah, untuk kenapa ini banyak sebenarnya yang bisa kita kaji. Tapi intinya adalah ujung-ujungnya tentang kebaikan. Tentang kebaikan baik secara jiwa maupun raga. Kesehatan. Jadi sudah terbukti oleh pengetahuan modern bahwa ketika kita menyimpan perasaan dendam, kebencian, yang rugi itu kita. Contohnya gini, kalau Anda benci sama saya, yang tidak bisa tidur siapa? Anda kan? Sayanya mungkin yang tidak merasa atau tidak merasa membuat satu kesalahan kepada Anda, saya bisa tidur nyenyak. Anda yang mikirin saya, ya kan, nggak bisa tidur, Anda yang rugi. Yang terganggu jiwanya juga Anda. Karena kurang tidur Anda bisa sakit. Yang rugi juga Anda. Jadi benar kata-kata para orang bijak zaman dulu bahwa ketika kita menyimpan kebencian itu seperti kita minum racun, tetapi kita berharap orang lain yang mati. Kita yang mati malah sebenarnya. Kita mati duluan. Atau sebagai ilustrasi, kita seperti ingin melempar seseorang dengan batu yang menyala panas sekali. Nah, ketika kita ingin melemparkan orang lain dengan itu, orang yang pertama terbakar adalah tangannya kita sendiri sebelum kita melemparkannya. Jadi memang ujung-ujungnya memang nggak baik gitu menyimpan kebencian, dendam itu. Nah, disinilah fondasinya kenapa kita kudu memaafkan. Kalau kita disadari di sini, maka kita akan mudah beranjak untuk menginjak kepada tahapan memaafkannya. Di situ dulu alasannya. Kenapa sih kita harus memaafkan? Kalau kita sudah menyadari sepenuh hati itu untuk kebaikan diri sendiri, kita lebih mudah untuk melakukan memaafkan ini. Nah, teman-teman, sebenarnya bagaimana sih kita tahu bahwa kita tuh sebenarnya masih menyimpan kebencian, masih belum memaafkan? Itu tahunya dari mana? Banyak sih cara untuk mengetahuinya. Jadi hari ini saya ingin share 5 tips, ya, 5 tips untuk mengidentifikasi kita sebenarnya masih punya dendam nggak sih, masih punya kebencian nggak sih sama orang. Nah, ada 5 apa aja? Yang pertama, teman-teman coba Anda jawab 5 pertanyaan ini dengan jujur. Yang pertama, ada nggak sih yang orang yang telah Anda putuskan tali silaturahminya? Anda
sengaja memutuskan komunikasi dengan dia? Ada nggak? Nah, berapa lama? Apalagi kalau sampai bertahun-tahun ya. Ini yang saya maksud, kita putuskan secara sengaja silaturahminya, bukan misalkan karena faktor jarak, karena faktor nomor HP-nya nggak tahu, sudah kena keadaan sibuk sendiri-sendiri, itu lain ya. Tapi kita memang memutuskan, udahlah saya nggak mau lagi lah berkomunikasi dengan dia. Nah, ada nggak? Kalau ada berarti perlu kita cek, jangan-jangan saya menyimpan kebencian. Ini, jangan-jangan kita menyimpan kebencian. Tapi kalau kasusnya sekarang di sini ada dunia maya ya, kita harus bedakan juga antara berteman di Facebook dengan silaturahim. Beda, karena nyatanya saya masih bisa bersilaturahim dengan tetangga saya, meskipun tetangga saya tidak pernah internetan. Jadi bukan berarti saya nggak punya Facebook sama dia, terus saya nggak bersilaturahim. Nggak juga. Jadi bukan ukuran ya, bukan ukuran. Baik. Itu pertanyaan pertama untuk mengidentifikasi, ada nggak? Dijawab dengan jujur. Perasaan kita jujur ya. Yang kedua, ada nggak orang yang setiap kita ingat di dalam memori kita itu membuat kita tidak nyaman? Ada perasaan itu nggak enak, gitu. Misalnya misalkan Anda dengan saya pernah menjalin sebuah persahabatan, tiba-tiba terjadi satu hal yang mungkin gesekan ya, friksi, bisa miskomunikasi atau apapun itu. Nah, selang berapa waktu, setiap Anda ingat saya, lihat wajah saya, gambar saya aja, bahkan dengar nama saya, Anda sudah nggak enak perasaannya. Nah, kalau ada, berarti ada yang perlu kita cek. Ini sebenarnya kenapa ya kok setiap saya mengingat Arif itu kok seperti memicu suatu perasaan tertentu yang tidak nyaman. Jadi seperti tombol emosi nggak enak. Nah, ini adalah satu ciri ada sesuatu yang perlu kita cross check di dalam diri. Jangan-jangan kita belum memaafkan. Kemudian pertanyaan yang ketiga yang perlu kita tanyakan kepada diri sendiri adalah, ada nggak orang yang, nah ini kalau menurut saya udah parah ini kalau sudah sampai begini ya. Ada nggak orang yang selalu kita harapkan mengalami suatu kesialan? Jadi seperti kita mengharapkan balas gitu lah, pembalasan. Ya, bahkan di dalam doa kita sehingga, ya Allah, saya memaafkan dia, ya Allah, saya maafkan, saya biarkan aja Engkau yang membalas. ini sebenarnya kita sudah memaafkan belum? Oke, mungkin kita tidak menginginkan suatu kejadian buruk terhadap orangnya, tetapi ketika kita mendengar dia apes gitu ya, dia mengalami sebuah bencana atau kesulitan, kita kok seneng. Nah, ini satu hal yang perlu kita cross check. Ada sesuatu yang tidak beres dengan diri kita terkait dengan memaafkan. Kemudian yang selanjutnya adalah, ada nggak suatu kejadian di masa lalu yang terus kita sesali? Nah, ini kalau ini agak spesifik. Ada nggak sesuatu yang kita sesali? Kita seperti ingin mengulang waktu dan menghapus itu. Ini nyangkut juga, akhirnya saya sisipkan di sini. Ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam memaafkan, adalah memaafkan. Ada dua ya. Jadi saya sisipkan di pertanyaan-pertanyaan ini. Kita perlu juga mengcross-check apakah kita jangan-jangan belum bisa memaafkan diri sendiri juga. Bukan hanya memaafkan, bukan hanya faktor sesuatu di luar diri. Diri sendiri bisa kita belum maafkan, sehingga kita terus menyesal. Apakah menyesal salah? Enggak. Cuman ketika berlebihan, tidak ada gunanya. Karena penyesalan memang awal dari kita melakukan perbaikan. Tapi kalau berlarut-larut, ini nggak baik juga. Kita terpenjara di situ akhirnya. Oke, ada nggak sesuatu yang kita sesali di masa lalu? Ini, kita bisa jadi indikator nih. Kalau jawabannya iya, ini berarti repot ya. Harus kita segera benahi. Dan yang terakhir adalah, ada nggak orang yang selalu kita lihat jelekannya dan sulit sekali kita lihat kebaikannya? Jadi kalau misalkan Anda lihat saya, itu lihatnya jeleknya aja. Padahal kan yang namanya sesuatu di alam semesta ini kan mesti ada min plus ya. Seperti misalkan saya menikah dengan istri saya, mesti ada kekurangan kelebihannya. Saya bisa menerima dan saling memperbaiki diri. Tapi ketika kita melihat orang itu jeleknya aja, itu tanda kita benci loh. Karena kita jadi nggak objektif melihat dua sisi.
nggak melihat kanan kiri gitu, lihat kanannya aja atau kirinya aja, ngeri ini. Ya, itu ciri kita ada sesuatu yang tidak beres dengan kita terkait dengan memaafkan. Nah, itu tadi saya udah share pertama tentang alasan. Kita temukan dulu alasan kita untuk memaafkan, untuk pondasinya. Lalu kita identifikasi dengan 5 pertanyaan tadi. Nah, ketika sudah ketemu jawabannya, apakah tadi, mudah-mudahan tidak ya. Kalau 5 pertanyaan tadi yang untuk identifikasi itu semuanya ya, wah ngeri ya. Kita memutuskan silaturahim, setiap ingat orangnya kita tidak nyaman. Kemudian kita mengharapkan dia mengalami kesialan, kita terus menyesali suatu kejadian di masa lalu, dan terus kita melihat kejelekan seseorang terus. Itu berarti komplit 5-5-nya, wah ngeri. Ya, nggak baik untuk jiwa raga kita. Ya, kalau kita sayang dengan diri sendiri, maka solusinya memaafkan. Jadi memaafkan itu adalah kepentingan kita, bukan kepentingan orang lain. Karena gini, kalau misalkan kepentingan orang lain ya, kepentingan orang lain gitu, bukankah misalnya contohnya gini, yang salah memang bukan Anda. Nah, orangnya ini yang berbuat salah ini suatu saat wafat, sudah meninggal. Kalau kita belum bisa memaafkan, itu orangnya udah nggak ada aja, kita masih tersiksa. Orangnya udah meninggal, udah nggak ada, masih tersiksa. Ini dia. Nah, yang terakhir pada kesempatan kali ini saya ingin sharing adalah pilihan sikap kita. Pilihan sikap kita terhadap sebuah kejadian. Karena kadang bisa jadi kita salah bersikap ketika mengalami sebuah kejadian yang kita anggap tidak enak. Jadi jangan sampai kata memaafkan ini juga tidak memberdayakan kita. Jadi apa sih yang bisa kita pilih? Teman-teman, saya pernah melakukan simulasi di sebuah pelatihan. Ada seseorang, saya minta ke depan, saya pilih seorang pria, saya ajak ngobrol di depan, santai ya. Ketika dia sudah nyaman, saya tampar pipinya keras, plak ya. Anda bisa kebayang ya, dan itu keras loh ya. Ada pernah saya milih itu pas di sebuah perusahaan pelatihan itu, dia responnya ngomong kasar dan dia marah, betul-betul marah sama saya. Nah, pada saat itu saya tanya, saya mau nanya kepada Anda, saya bilang, Anda mau membalas menampar, Anda mau terima, ikhlaskan saja, atau Anda mau berbuat baik sama saya? Ya, misalnya Anda mau kasih saya duit, saya bilang gitu ya. Orangnya dan bilang, saya mau balas nampar, Pak. Saya balas nampar, katanya. Oke, saya kasih kesempatan nampar. Plak, dia nampar saya. Terus saya menanya, lega nggak? Lega. Oke, saya ajak ngobrol dulu. Ternyata setelah beberapa detik, dia yang tadinya lega itu jadi menyesal. Kenapa ya saya membalas? Nah, ini dia. Teman-teman, ada 3 pilihan sebenarnya kalau kita mengalami kejadian yang tidak enak dalam hidup. Ini kalau kasusnya kalau orang lain sengaja menyakiti kita ya, dengan sengaja. Pertama adalah bukan berarti contohnya, wah Pak, berarti kalau misalkan kita menuntut seseorang ke pengadilan itu tidak baik. Oh, belum tentu juga, karena dalam hubungan kemanusiaan kita perlu juga mengedukasi orang lain untuk jera supaya berubah. Tetap perlu itu ya untuk beberapa orang yang memang harus diperlakukan begitu. Baik, ada 3 pilihan. Pertama, Anda bisa memilih buruk dibalas buruk, kayak tadi, tampar balas tampar. Itu adil. Tetapi yang sering terjadi kadang kalau kita melakukan ini, pembalasan begini meskipun setimpal, kadang muncul perasaan menyesal tadi. Ya, kalau Anda sudah bisa membalas mukul lagi, menyesal juga. Ujung-ujungnya kita menderita lagi. Jadi di sini ada poin yang perlu kita cermati ketika kita melakukan pembalasan yang setimpal yang ini, yang saya sebut sebagai memilih berperilaku adil di sini adalah kita betul-betul setara sehingga kita tidak terjebak lagi dengan perasaan menyesal. Jadi dan di sini sudut pandang yang tepat kalau menurut saya adalah yang kita balas itu perbuatannya, bukan kita benci orangnya. Dan sudah ya, kadang kita dipukul sekali kita membalasnya 2 kali. Nah, ini nggak adil, justru kita malah kita zalim. Adil di sini tadi tampar balas tampar. Setelah itu sudah bubar, lepas ya. Kayak bertinju, sudah selesai,
di luaring sudah selesai gitu. Yang kedua, kita bisa setap lebih tinggi lagi, yaitu kita nerima dan ikhlaskan saja. Ditampar tadi ya sudah lah. Mungkin dia lagi khilaf, ya, gak apa-apa. Tapi cermati ya. Jadi jangan sampai kita sebenarnya kelihatannya ini sabar menerima, tapi dalam hati sebenarnya adalah kita memendam sebuah kebencian tadi. Kita bisa memilih seperti ini. Contohnya, kalau bagi yang Muslim, Nabi Muhammad dulu dilempari kotoran unta, dikata-katakan kasar, dia mampu beliau mampu tidak membalas, ya sudahlah gitu loh, nggak apa-apa. Nah, ini luar biasa. Orang tua itu begitu, orang tua kita juga sama lah ya, karena bisa memaklumi anak-anak yang masih mungkin ketidaktahuannya mungkin ya. Ya orang tuanya ya sudahlah, nggak apa-apa, namanya juga anak-anak gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir, kita bisa memilih yang paling tinggi dalam sikap ini, yaitu buruk kita balas dengan kebaikan. Ini memaafkan yang levelnya lebih tinggi, ya. Yaitu kita contohnya tadi ditampar, tapi malah kita menyalami, makasih Pak, Bapak sudah menampar saya, Bapak adalah guru saya untuk sabar. Tapi ini benar-benar dilakukan, dan karena Bapak jadi guru sabar saya berikan uang 100.000. Nah, mampu nggak kita melakukan itu? Mampu nggak kita berbuat baik kepada tetangga yang jelas-jelas dia sinis sama kita? Ini tantangan. Atau rekan kerja, mampu nggak? Ya tadi contohnya, kalau misalkan saya dalam riwayat bagi yang Muslim, nanti yang beragama lain silahkan dicocokkan dengan kisah-kisahnya sendiri ya. Jadi Nabi Muhammad dilempari kotoran unta bukan hanya menerima, tapi bahkan mendoakan semoga orang tersebut diberikan hidayah, diberikan kesadaran, berbuat baik malahan ya, mungkin diberi makanan. Itu luar biasa. Tapi ya itulah, tadi minimalnya kalau misalkan memang keadaannya menuntut kita untuk membalas, ya itu asasnya keadilan ya. Anda bisa memilih untuk selevel lebih tinggi, baik dan mulia ya, adil, baik, mulia. Nah, ini adalah pilihan sikap kita saat memaafkan. Kita sudah bisa memaafkan dengan 3 pilihan ini. Tapi mudah-mudahan kita dijadikan oleh Tuhan sebagai pribadi yang bisa ke arah kebaikan tadi, orang baik dan mulia. Itu dia.